Halo guys, selamat datang di channel saya. Saya Rick dari Jakarta, ibu kota Indonesia, sebuah negara yang sangat indah di Asia Tenggara. Apa yang Anda tahu tentang Indonesia? Di negara kami memiliki lebih dari 13.000 pulau. Anda tahu tentang Bali? Bali hanyalah salah satu pulau dari pulau-pulau tersebut. Jika Anda suka traveling, maka Anda wajib mengunjungi negara saya setelah pandemi ini. Anda pasti akan menyukainya karena Anda akan menemukan begitu banyak tempat menarik. Oke, kembali ke topik. Berbicara tentang pertanian selalu menarik bagi saya. Ada pertanian berbasis tanah, ada pula pertanian tanpa menggunakan tanah. Saya percaya bahwa setiap orang punya preferensi pribadi tentang metode-metode tersebut, dan hal itu oke. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda tentang pertanian tanpa menggunakan tanah, yaitu hidroponik. Ada beberapa alasan mengapa makin banyak orang yang menggunakan hidroponik, seperti mudah dilakukan oleh semua orang, tumbuh secara lokal dan dapat dilakukan di mana saja, bebas pestisida. Yes, ada beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih menggunakan pestisida, tetapi saya tidak menggunakannya. Sangat bergizi, tersedia sepanjang tahun. Menggunakan air 90% lebih sedikit dari cara biasa. Aman dan transparan. Tapi Anda harus yakin yang ditanam bukan dari benih yang dimodifikasi. Mempromosikan konservasi tanah dan lahan. Meningkatkan produktivitas, dapat dipanen 10 hingga 15 kali setahun. Ada beberapa sistem atau metode untuk melakukan hidroponik seperti NFT, DFT, aeroponik, DWC, Kratky, Wick, Drip, dan sebagainya. Sementara sistem hidroponik yang paling umum dan populer adalah hidroponik horizontal, maka sekarang saya akan berbagi dengan Anda tentang hidroponik vertikal. Saya tertarik tentang hidroponik vertikal oleh beberapa video dan artikel YouTube. Ide saya adalah bagaimana membawa lebih banyak makanan ke dunia ini dengan cara yang lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat. Beberapa tautan ke video dan artikel saya lampirkan di sini. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa bertani vertikal adalah bertani masa depan. Dan dalam hidroponik ada beberapa metode atau sistem untuk melakukan pertanian vertikal. Sesuai dengan judul video ini, maka saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang telah saya lakukan. Selama pandemi COVID-19 ini, karena saya tidak bisa kemana-mana, maka saya telah membuat sistem hidroponik vertikal yang beberapa perusahaan menyebutkan sebagai tower hidroponik atau tower hidroponik vertikal. Ada juga perusahaan yang menyebutnya sebagai sistem NFT 3 dimensi.
Sementara sebagian besar sistem hidroponik vertikal siap pakai dari pabrik masih terlalu mahal menurut saya, dan saya juga tidak puas dengan solusi mereka, maka saya telah membuat atau membangun sistem serupa dengan komponen atau suku cadang yang dapat dibeli di sekitar kita. Itulah idenya. Di belakang saya adalah sistem hidroponik vertikal yang telah saya bangun. Terdapat 3 tower hidroponik vertikal dalam sistem tersebut. Yang terbesar adalah tower pipa 4 inci dengan 102 net port di dalamnya, dan tower yang lebih kecil lainnya adalah tower pipa 3 inci masing-masing berisi 78 dan 70 net port. Jadi total di 3 tower itu ada 250 net port, berdiri di atas lantai 3 kaki persegi atau seluas 3 kaki persegi untuk 250 net port. Yang terbesar adalah pengontrol dan 2 lainnya adalah klien. Sistem ini menggunakan net port standar 5 cm seperti ini. Ketinggian menara adalah 2 meter, konsumsi dayanya hanya 30 watt. Ini adalah sistem yang fleksibel dan dapat diperluas. Artinya, sistem dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak klien ke pengontrol, dari 1 hingga 10 klien. Jadi, kita dapat memiliki dari 250 net port hingga lebih dari 1000 net port di dalam sistem. Karena jumlah net port di dalam setiap tower dapat disesuaikan dari 69 hingga 144 net port per tower, dan hanya menggunakan ruangan dari 10 hingga 11 kaki persegi. Bayangkan berapa banyak tanaman yang bisa kita tanam jika kita memiliki banyak ruang, katakanlah 100 kaki persegi atau 500 kaki persegi atau bahkan lebih besar lagi. Jika Anda tinggal di tengah kota dan hanya memiliki ruang atau atap kecil, Anda masih bisa bercocok tanam dengan sistem seperti itu. Itulah idenya. Saat membangun sistem seperti ini, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Tetapi yang utama adalah 1. Kebocoran sistem. Pastikan tidak ada kebocoran di dalam sistem. 2. Distribusi air nutrisi. Pastikan setiap net port mendapatkan air nutrisi yang cukup, sehingga setiap tanaman tumbuh optimal. 3. Sinar matahari yang cukup untuk setiap tanaman. Sistem ini dirancang untuk menggunakan sinar matahari dalam pikiran saya, daripada menggunakan lampu tumbuh. Jika kita tinggal di tempat dengan sinar matahari yang cukup, mengapa tidak digunakan? Selain itu, biaya lampu tumbuh akan dibebankan kepada konsumen akhir, sehingga harga tanaman akan lebih tinggi. Jauh lebih mudah untuk membangun sistem menara tunggal daripada satu pengontrol dengan banyak klien. Bagaimana sistem ini bekerja? Mari kita periksa. Oke guys, ini solusi sederhana saya. Ini adalah sistem dengan 3 tower. Yang terbesar adalah pipa 4 inci dengan 102 net port di dalamnya, dan 2 lainnya 78 dan 70 net port di setiap tower. Jadi totalnya ada 250 di dalam sistem. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah sistem yang fleksibel dan dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak klien hingga 10 klien hanya dengan menggunakan satu pengontrol. Jadi dalam sistem ini kita bisa memiliki lebih dari 1000 net port. Seperti yang Anda lihat di lantai, sistem ini hanya menggunakan ruang 1, 2, 3 kaki.
Dan saya menggunakan kontainer plastik ini dengan kapasitas 20 liter. Dan yang ini lebih besar sedikit. Mari kita lihat cara kerjanya. Air nutrisi dipompa dari sini naik ke dalam sistem dan didistribusikan ke dirinya sendiri dan ke klien. Kita harus memastikan tidak ada kebocoran di sistem. Biasanya kebocoran berasal dari sisi ini. Kita juga harus memastikan bahwa setiap netpot akan mendapatkan air nutrisi yang cukup, sehingga setiap tanaman tumbuh optimal. Seperti yang Anda lihat di sini, aliran air masih terlalu deras. Is still too rapid. As I mentioned before, that so we have to be sure. And to make Untuk sure memastikan that setiap every netpot pot will mendapatkan get sinar enough matahari yang sunlight, cukup, sebaiknya kita membuat tower bisa diputar seperti ini, agar setiap netpot mendapatkan sinar matahari yang cukup. So every pot to get enough sunlight. Seperti yang Anda lihat di sini, kecepatan air masih terlalu cepat, meskipun ini kecepatan yang lebih rendah, bukan kecepatan yang paling cepat. Saya dapat mengatur kecepatan aliran air dengan memutarnya di sini. Bahkan saat ini dengan kecepatan aliran air terendah, aliran air nutrisi masih lebih dari cukup untuk menyirami setiap menara di sini. Ini berarti bahwa sistem ini masih memiliki lebih banyak kekuatan untuk mendukung lebih banyak klien. Biar saya atur kecepatan airnya sekarang. Apakah Anda dengar itu? Anda dapat melihat dan mendengar bahwa kecepatan air menjadi lebih cepat. Dan sekarang saya akan memperlambatnya ke kecepatan terendah. Dan kecepatan air masih lebih dari cukup untuk setiap netpot. And it is still enough water for every pot. Apa yang semua saya baru saja katakan tidak berarti apa-apa jika sistem ini tidak berfungsi dalam pengujian nyata, karena pada akhirnya hanya satu yang penting, hasilnya. Jadi, mari kita uji secara nyata, oke? Oke guys, sistem ini akan dites di sini, di atas atap kecil di tengah kota. Saya rasa tempat ini tempat yang ideal untuk menguji sistem ini. Tempat ini dikelilingi oleh hotel. Oke, mari kita pasang sistemnya di sini. Berukuran 5 x 5 kaki persegi. Oke guys, inilah sistem hidroponik vertikal saya sedang beraksi. In action. Okay, in here I have. Di sini saya punya baby pakcoy, bokcai atau tatsoi, juga sawi putih, also white mustard,
That one. This is a Ini adalah selada green romaine. lettuce. Ini adalah Young selada muda. lettuce. Dan di sini kita punya banyak selada butterhead. Here we have plenty of. Okay, this is butterhead lettuce. Okay. Semuanya nampak hijau dan sehat. Sistem ini bekerja dengan baik, guys. It works, guys. This is a pretty dense system. Ini adalah sistem yang padat. It is the idea, Tapi right? bukankah itu tujuannya? Grow plants as Yaitu much as menanam possible in sebanyak-banyaknya this di tiny tempat space. yang kecil seperti ini. I need to Saya perlu secepatnya memanen karena sebagian harvest it tanaman right ini, away because yaitu some of selada butterhead those itu, plants, especially that butterhead lettuce dan and selada this, romaine ini sudah romaine terlalu lettuce, besar. they are Selada already kurang too enak big. kalau terlalu besar. So let me get one. Saya akan mengambil satu. Okay. Uh-huh. Okay, let me get this one. Oops. All right. Okay, guys. At last I can Oke guys, grab it. akhirnya saya berhasil mengambil dari tower saya satu selada butterhead yang sangat sehat ini. Anda lihat warnanya hijau dan bentuknya indah. Okay. Anda menyukainya? Yeah. This beautiful palm. Okay. So, do you like it? Okay. Ini adalah tampak belakang dari sistem ini. The system? Halo guys, saya baru saja mencabut satu buah selada butterhead dari tower ini. Ini cukup luar biasa loh, mengingat benihnya datang jauh-jauh dari Amerika Utara. Dan saya akan memanennya sore ini karena selada-selada ini sudah terlalu besar. Ada beberapa pertanyaan, apakah saya pakai timer untuk sistem ini? Ya, saya menggunakan timer, dan saya membaginya menjadi dua zona waktu, yaitu zona siang dan zona malam. Dalam zona siang, saya mengatur timer menjadi 15 menit on dan 15 menit off. Dalam zona malam, saya mengatur 15 menit on dan 30 menit off. Zona siang adalah jam 7.30 pagi hingga jam 5 sore. Zona malam adalah dari jam 5 sore hingga jam 7.30 pagi. Konfigurasi ini tergantung tempat tinggal Anda. Ada juga pertanyaan tentang spesifikasi pompa air yang saya gunakan. Saya menggunakan pompa yang mampu memompa ke atas sekitar 2.500 liter per jam pada ketinggian ini. Jika Anda punya pertanyaan dan ingin menanyakan kepada saya, silakan bebas menghubungi saya melalui email, Instagram, atau Skype saya. Tapi sebelumnya, mohon Anda mengirim berita lebih dahulu. Saya berharap Anda bisa mendapatkan ide-ide dari apa yang telah saya lakukan. Saya yakin Anda dapat melakukan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkebun.
Bye.